Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan ringkasan kitab Tauhid atau Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan atas kelompok Jahmiyah yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita sampai halaman 147 poin 120. Sahih? Saya ulang. Baik. Wa qala, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, babu qaulillahi as-salamul mu'minu. Bab tentang firman Allah As-Salam Al-Mu'min, surat Al-Hasyr ayat ke-23. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yang intinya apa itu? Iya, yang pertama menetapkan asma Allah, menetapkan nama-nama Allah. Ahlus sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW dari nama-nama ataupun sifat-sifatnya. Dan sekaligus untuk membantah siapa? Tadi, kelompok Al-Jahmiyah. Makanya sudah kita sampaikan, kitab atau bab terakhir dalam Sahih Bukhari itu ada dua judulnya. Yang pertama apa? Yang itu yang kita sampaikan tadi, kitab Tauhid, atau lainnya apa? Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Judul yang kedua ini, ya, Rabu kemarin sudah kita sampaikan salah satu ulama yang menyebutkan babnya dengan judul Ar-Radd 'alal Jahmiyah siapa? Imam Az-Zahabi dalam kitabnya apa? Apa kemarin? Kitab Al-Ulu lil Aliyil Al-Azim.
Bahwasanya sekali lagi bab terakhir dalam Sahih Bukhari, atau kalau bahasa aslinya kitab terakhir dalam Sahih Bukhari, kitab Tauhid, atau nama lainnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Makanya Imam Al-Bukhari di awal-awal kitab tersebut menetapkan banyak nama-nama Allah, mulai dari nama Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Matin, Alimul Ghaib. Kemudian disambung di sini dengan nama As-Salamu Al-Mu'minu. Meskipun tidak semua disebutkan oleh beliau dari nama-nama Allah, namun ini mewakili bahwasanya kewajiban setiap muslim muslimah menetapkan nama-nama Allah yang tercantum dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui bersama, banyak sebetulnya faedah, keutamaan, bahkan pahala mempelajari nama-nama Allah. Di antaranya hadis yang sudah masyhur, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Insya Allah di akhir ringkasan kitab Tauhid ada hadisnya. Allah memiliki 99 nama, man ahsaha. Barang siapa yang ahsaha, di antara mana ahsaha kata para ulama, yaitu memahami isi kandungan makna dari nama-nama Allah tersebut. Ini insya Allah akan lebih memotivasi kita untuk semangat belajar Tauhid Asma wa Sifat. Bahwasanya kiat meraih surga Allah, tadi man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, di antara ahsaha maknanya memahami maknanya, maka dia akan masuk surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kemudian juga kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man arafallaha bi asma'i wa sifati ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya, Allah pasti mencintainya. Insya Allah, kalau nggak salah ingat, pernah kita sampaikan bahwa Imam Al-Bukhari, sekali lagi dalam kitab Tauhid atau Ar-Radd 'alal Jahmiyah, beliau pertama kali mencantumkan hadis siapa? Yang masyhur, yang sudah kita pelajari. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang Rasul mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau menyebutkan juga hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis ada seseorang yang diutus oleh Rasul sebagai panglima perang. Ingat kisahnya apa lanjutannya? Apa? Nah, dia ketika jadi imam salat sering membaca surat Al-Ikhlas. Bukan karena nggak hafal yang lain. Beda dengan kita. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, imam kita, panglima kita, kalau salat sering membaca surat Al-Ikhlas. Maka kata Rasul, salu, tanya dia. Maka ketika ditanya, kenapa kok dia sering membaca surat Al-Ikhlas? Kata sang imam tersebut, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas berisi tentang sifat-sifat Allah dan aku suka, aku cinta untuk membacanya. Maka ketika Rasul mendengarkan alasan imam tersebut sering membaca surat Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas, kecintaannya kepada sifat-sifat Allah, maka Rasul mengatakan, akhbiru anallahu yuhibbu. Beritahukanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Kenapa? Karena dia mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencintai kita di dunia wal akhirah. Ini sekali lagi yang insya Allah akan bisa lebih memotivasi kita belajar Tauhid Asma wa Sifat. Kemudian di antara tadi yang kita bahas, selayaknya kita paham apa makna dari
al-asmaul husna tersebut. Makanya para ulama menulis kitab fikih asmaul husna. Di antaranya siapa? Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafidhahullah ta'ala. Dan alhamdulillah sudah kita terjemahkan bersama yang lain fikih asmaul husna. Para ulama membahas apa makna assalam. Kata mereka assalam artinya alladzi yaslam min kulli aibin wa naqsin wa min kulli niddin wa syarikin. Assalam artinya zat yang selamat dari segala aib kekurangan dan selamat dari sekutu dan tandingan. Dan nama assalam ini insya Allah tiap hari kita baca pada waktu apa? Zikir selesai. Selesai apa? Hah? Kok ragu-ragu? Ya? Selesai? Salat. Salat apa? Salat yang wajib. Ini sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Thauban, sahabat sekaligus pembantunya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kata Thauban radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat beliau langsung istighfar 3 kali. Enggak salaman kanan kiri, belakang depan enggak. Pak, kalau pegang HP boleh enggak? Ini kadang ngelesnya ahlul bidah. Beda dengan apa mereka salam kanan kiri, belakang depan dan seterusnya. Itu ta'abbudan. Mereka dalam rangka apa? Ibadah, mencari pahala. Seolah-olah itu paket selesai apa? Salat. Ya. Makanya ketika kita katakan bid'ah, marah mereka. Paham? Beda dengan orang yang mungkin habis sholat, ya takut HP-nya keinjak orang, dia ambil, harus apa? Masuk. Dan itu tidak setiap kali selesai sholat. Beda dengan yang tadi. Itu memang ritual ibadahnya mereka. Paham? Ya. Nah itulah ngelesnya mereka. Makanya definisi bid'ah ibaratun antariqah fiddin mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi ta'ala. Namanya bid'ah adalah jalan yang diadakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat padahal bukan dari bagian dari syariat Islam. Yang pelakunya tujuannya untuk berlebih-lebihan fit ta'abbud dalam rangka apa? Ibadah. Ya. Makanya kalau misalnya ya orang HP itu ketika dilarang untuk dinyalakan, marah nggak mereka ketika sholat? Hah? Karena apa? Ini masalah mubah, nggak ada hubungannya dengan apa? Ta'abbud. Tapi kalau dilarang, mohon kalau selesai sholat jangan jabat tangan. Marah nggak mereka? Hah? Karena mereka menganggap apa? Ya sabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ya, beda misalnya orang selesai sholat, misalnya dia langsung pergi nggak dzikir pun tidak ada masalah. Meskipun itu bukan ritual tiap harinya, tiap sholatnya. Beda dengan yang tadi. Paham? Nah, intinya tadi, Thauban mengatakan Rasul selesai sholat, istighfar 3 kali. Kemudian melanjutkan dengan mengucapkan Allahumma anta as-salam. Jadi nama as-salam itu diantara dalilnya ayat ini dan juga hadis tadi. Riwayat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. As-salam maknanya tadi. Yang selamat dari segala kekurangan aib dan dari sekutu dan tandingan. Orang yang membaca zikir tadi Allahumma antas salam, harus dia menjiwai tentang apa makna as-salam tersebut. Agar dia tidak apa? Naudzubillah min dalik, melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada kejelekan, keburukan sama sekali, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, takdirnya, semuanya baik.
Ya, namanya al-husna, yang paling baik. Kemudian al-mu'min, ada beberapa tafsir dari para ulama. Ada yang mengatakan al-mu'min artinya alladzi yu'minun nasa, dari kata-kata takmin, yaitu memberikan keamanan kepada manusia. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Amana yu'minu mu'minun. Ini dari kata-kata apa? Wa amanahum, yang memberikan keamanan kepada mereka. Dan syarat Allah memberikan keamanan yaitu at-tauhid, iman yang murni. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman alias kesyirikan, bagi mereka keamanan. Syarat orang mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah kalau dia murni tauhidnya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna al-mu'min. Ada pula makna yang lain, yaitu alladzi yusaddiq as-sadiqin minal anbiya wa rusul wal mu'minin, yaitu zat yang membenarkan para nabi-nabinya, rasul-rasulnya, para wali-walinya. Taib, itu sekilas makna as-salam al-mu'min. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan dalil dari hadis Rasulullah SAW. Kita baca lengkapnya. Kalau di Al-Mukhtar, warawa hadis Abdullah fit tasyahud. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Abdullah bin Mas'ud tentang tasyahud. Kita baca lengkapnya. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Mughirah, qala haddatsana Syaqiq ibnu Salama, qala Abdullah. Berkata Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanaqul, ketika tasyahud kami mengatakan assalamu alallah. Ya, assalam alallah. Maka Rasul pun menegur, meluruskan. Itu tidak benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda, innallaha huwa assalam. Allah itu assalam. Maka tidak boleh mengucapkan assalam alallah. Ya, karena Allah apa? Assalam, darinya lah assalam. Makanya tadi dalam zikir selesai salat, Allahumma antas wa minka assalam. Dari engkau lah ya Allah assalam, keselamatan. Maka tidak layak seorang hamba mengatakan assalamu alallah. Karena assalam namanya Allah dan assalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, kenapa sebagian sahabat mengatakan assalam alallah? Ini mereka kira ucapan tersebut seperti alhamdulillah. Seperti bentuk apa? Pujian. Cuma ini keliru. Maka Rasul pun apa? Tegur. Rasul apa? Luruskan dengan mengatakan innallaha huwa assalam walakin kulu. Dan tadi intinya tadi innallaha huwa assalam. Jadi hadis ini intinya menetapkan nama assalam. Dalam hadis innallaha huwa assalam. Kemudian Rasul menjelaskan lagi yang benar kalau tasyahud membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Kalau jelaskan sedikit kata para ulama, at-tahiyatu ini tadi maknanya keselamatan milik Allah. Darinya lah keselamatan.
Makanya seorang yang paham makna ini, dia tidak akan minta keselamatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya, menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah as-salam wa minka as-salam. Ya, makanya ini faedah orang paham zikir yang dia ucapkan. Ya, di antaranya lebih mengokohkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatu lillah. Atau ada yang mengatakan ya at-tahiyat ini sama dengan alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wassalawatu. Wassalawat yaitu di antara maknanya kata ulama al-ibadat. Semua ibadah lillah harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa tayyibat. Demikian pula al-amal at-tayyib. Semua amal kebaikan serahkan kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Ini ucapan tasyahud yang menggembleng, yang mengokohkan tauhid seorang hamba kepada Allah. Kalau dia paham apa? Ya, bukannya apa membaca ini, namun apa? Ya, salatnya menghadap kuburan dan minta-minta kepada apa? Ya, wali yang telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat bertentangan dengan ucapan tasyahudnya. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada khilaf dari para ulama ya, atau di tengah para ulama, apakah pakai assalamu alayka setelah Nabi meninggal dunia atau assalamu alan Nabi. Ya, ini ada dua pendapat. Wallahu alam, kalau kita lebih condong kepada assalamu alan Nabi. Cuma ini khilaf ijtihadi, ya. Khilaf ijtihadi di antara para ahli ulama. Meskipun maknanya sama, assalamu alayka, ini dalam rangka untuk mengagungkan Nabi, ya, seolah-olah apa? Atau kalau dalam istilah para ulama, domir mukhatab, ya di sini ka, orang kedua kan ya. Tapi maknanya al-ghaib, orang ketiga. Ya, karena secara bahasa Arab kata para ulama, orang yang sangat dicintai itu seolah-olah apa? Hadir selalu dalam apa? Hati, dicintai. Ya, sekali lagi, assalamu alayka ayuhan nabi. Dari sini juga kata para ulama, kita mendoakan Nabi, bukan kita malah minta-minta kepada Nabi. Ini yang harus betul-betul dipahami. Makanya kita mengucapkan assalamu alayka, semoga keselamatan. Semoga di sini memohon kepada siapa? Allah. Allahumma antas salam wa minka assalam. Kita mohon kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan malah minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullah wa barakat. Demikian pula semoga rahmat barakah ya dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru mendoakan diri kita, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Kemudian baru mengucapkan dua kalimat asyhada, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Ya, kalau mau diperinci lagi, didalami lagi, intinya kembali kepada ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh. Beliau hamba Allah, utusan Allah. Beliau bukan sesembahan. Beliau bukan Rabbul Alamin. Ini di antara faedah kalau orang itu betul-betul paham apa yang dia ucapkan dari zikir-zikir. Di antaranya zikir ketika salat, di antaranya apa? At-tasyahud. Namun intinya sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk menetapkan nama Allah apa? As-salam. Nah, dan itu pula sebetulnya kalau mau dibahas lagi,
ucapan assalamualaikum, ya. Itu di antara maknanya kita mendoakan keselamatan untuk orang yang kita ucapkan assalam. Atau ada juga makna yang kedua, semoga keberkahan nama Allah assalam atasmu. Itu di antara yang dikatakan oleh para ulama tentang ucapan kita assalamualaikum. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum, kalau ditanya apa maknanya, itu semoga keselamatan atas kalian, atau yang kedua di antara maknanya semoga keberkahan nama Allah assalam atasmu. Wallahu ta'ala alam. Lanjut poin ke 121. Waqala, Imam Al-Bukhari berkata lagi, babu qaulillahi ta'ala malikin nas. Dalam surat apa ini? Alhamdulillah. Taib, intinya sama, penetapan nama Al-Malik, Allah yang menguasai. Kalau ditanya, Allah maliki dunia wal akhirah. Namun, apa hikmah kok dalam surat Al-Fatihah dikatakan maliki yaumiddin? Allah yang menguasai hari kiamat, padahal Allah yang menguasai dunia akhirat. Baik, ini insyaallah sudah kita sampaikan di kajian tafsir Al-Fatihah min babin murajaah. Bismillah. Baik, siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Atau apa hikmahnya? Disebutkan dalam surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat, padahal Allah menguasai dunia dan akhirat. Iya. Ahsanta barakallahu fiik. Karena kalau di dunia, ya, masih banyak yang mengaku-ngaku penguasa dunia ini. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, dan yang lainnya. Namun ketika di hari kiamat semuanya mengaku hanya Allah yang menguasainya. Sebagaimana dalam firman-Nya ketika Allah bertanya kepada mereka, limanil mulkul yaum. Ini pada waktu hari kiamat Allah bertanya kepada semua manusia, milik siapa hari ini? Semua serentak menjawab, lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha perkasa. Ini diantara makna yang tersirat kenapa kok disebutkan cuma Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari kiamat, sedangkan Allah Maliki dunia wal akhirah. Paham tom? Baik. Kemudian sama tadi inti pembahasannya, Imam Bukhari ingin membantah kelompok Al-Jahmiyah, yaitu dengan menetapkan nama-nama Allah diantaranya Al-Malik atau Malikin Nas. Seperti yang sudah kita sampaikan, para ulama ada yang mengatakan nama Allah itu hanya satu kata saja, Al-Malik. Ada pula yang mengatakan boleh dengan dua kata, Malikin Nas, Badi'us samawati wal ar, Alimul Ghaib. Namun intinya sama, yang penting berdasarkan ad-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Dan juga maknanya kurang lebih sama. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan dalil dari hadis Rasulullah SAW. Qal, haddatsana Ahmad ibnu Saleh, qala haddatsana ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus an ibni Shihabin an Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala. Dari Nabi SAW dia bersabda, yaqbidullahul arda yaumal qiyamah. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yatwis sama abiyaminih, dan menggulung, melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, anal malik, aku adalah penguasa. Aina mulukul ardi, mana itu penguasa-penguasa bumi. Intinya dari kata-kata mana? Anal Malik, penetapan nama apa? Ya, Al-Malik sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian perlu dijelaskan lagi sedikit kata para ulama. Di sini Al-Malik jamaknya adalah apa? Jamaknya apa? Al-Muluk. Ya. Aina mulukul ard. Kata para ulama, ini kaidah ahli sunnah, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Allah menetapkan dia punya nama Al-Malik, sifatnya Al-Muluk. Manusia, dia juga bisa dinamakan apa? Al-Malik. Apakah kalau kita mengatakan Allah punya nama Al-Malik, sifatnya menguasai, berarti sama dengan makhluk? Tidak. Jadi ini sekaligus membantah 3 kelompok ahli kalam. Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Jahmiyah, mereka yang intinya menolak, mengingkari apa? Nama Allah. Mu'tazilah mengingkari apa? Sifat Allah. Kelompok Asy'ariyah, mereka apa? Mentakwil sifat-sifat Allah dengan alasan kalau ditetapkan maka nanti serupa dengan apa? Maka ini namanya at-tasybih. Maka kata para ulama, contoh di sini, Rasul mengatakan Allah berfirman Anal Malik. Allah menetapkan bagi dirinya namanya apa? Al-Malik. Dan Allah menetapkan bagi makhluk Al-Malik juga. Apakah ini bentuk tasbih? Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk? Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaidahnya persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajah Rabbmu, maka tetapkan Allah punya sifat wajah nggak sama dengan wajah apa? Makhluk. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat wajah, lalu dituduh kita menyerupakan wajah dengan wajah makhluk, maka ini sekali lagi ya sangat amat jauh dari kebenaran. Karena persamaan dalam kata wajah Allah ya tidak sama dengan wajah apa? Makhluk. Katakannya sama wajah dan wajah. Namun ketika disandarkan kepada Allah beda dengan wajah yang disandarkan kepada apa? Makhluk. Paham toh? Itu diantara kata para ulama. Nanti akan ditambah lagi bahwasanya penetapan nama itu pengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya poin 122 waqal babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah wa huwal azizul hakim, dan dia Allah al-aziz yang maha perkasa, wal hakim yang maha bijaksana. Ini juga sama, intinya menetapkan al-asma bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun tadi kadang Allah juga menetapkan nama itu untuk makhluk. Seperti Al-Aziz misalnya. Ada makhluk yang Allah sebut dengan Al-Aziz. Ada yang paham enggak? Atau ingat enggak dalilnya? Taib, yang pertama untuk Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Rasul dinamakan Aziz oleh Allah Ta'ala. Apakah sama dengan Al-Aziz yang merupakan nama Allah? Tidak. Kata-katanya sama, namun beda hakikatnya. Kalau ada yang mengatakan itu kan nggak pakai alif lam. Taib, kita cari yang ada alif lamnya. Ada yang ingat enggak? Apa dalilnya? Imra'atul Aziz. Itu tentang siapa? Iya, ratu di zaman Nabi Yusuf alaihi assalam, Al-Aziz. Allah apa? Tetapkan untuk makhluknya. Apakah sama Al-Aziz yang merupakan nama Allah dengan yang dimiliki oleh manusia? Tidak sama hakikatnya. Namun intinya tadi persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ketika Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat tangan, punya sifat wajah, punya sifat kaki, punya sifat al-ghadab, itu meskipun kata-katanya sama dengan sifat makhluk, namun hakikatnya apa? Berbeda. Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Buktinya Allah apa? Sendiri yang
menetapkan bagi dirinya nama tersebut dan sifat tersebut untuk dirinya dan untuk apa? Makhluk, namun hakikatnya apa? Berbeda. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ada sedikit faedah tambahan. Setiap nama Allah itu pasti termasuk al-husna. Apa makna al-husna? Walillahil asmaul husna. Kata Syekh Utsaimin apa dalam Al-Qaidul Muslah? Ini pernah kita kaji di Ma'had Al-Kautsar. Hafizallahu min kulli su'in wa makruh. Nah, ada yang paham enggak? Apa makna al-husna? Walillahil asmaul husna. Apa makna al-husna itu? Balighatun fil husni ghayatuhu. Artinya paling puncak kebaikan dan keindahan. Kalau diterjemahkan yang paling apa? Nama Allah al-asma al-husna yang paling, pokoknya ada kata-kata ya kan nggak bisa terjemahkan bahasa Arabnya tadi. Ya, kata beliau al-husna artinya apa? Balighatun fil husni ghayah, puncak sudah. Nggak ada lagi yang lebih baik. Ya, paling baik sudah. Makanya pakai al-husna bukan al-hasana. Ya, isim tafdil. Yang paling afdal, yang paling baik, yang paling indah. Dan sekedar tambahan, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, ini dulu pernah kita dengar mungkin 10 tahun yang lalu, ketika daurah, jauhkan dari kata-kata nama Allah diganti dengan lafdzul jalalah. Paham? Ya. Jadi kata beliau, misalnya ya, antum melewati nama Allah. Ini namanya lafdzul jalalah, jangan. Kenapa? Kata-kata lafdzul jalalah itu ada udang di balik ya, tembok. Kalau rempeyek masih enak. Ya, itu ada apa? Makna yang tersirat yang direkayasa oleh ahli kalam. Ahlul kalam terutama Al-Jahmiyah, mereka berat, mereka tidak mau mengatakan ini nama Allah. Karena mereka mengingkari nama apa? Mereka mengatakan Allah nggak punya nama. Kalau mereka lewat misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, mereka mengatakan gantinya mengatakan nama Allah lafdzul jalalah. Pak, ini yang sering kita apa? Nggak sadar. Ini wallahualam beliau yang ya pertama kali ana dengar yang mengkritik istilah lafdzul jalalah. Ini karena istilah-istilah yang apa? Awalnya dipakai oleh ahlu al-kalam untuk menghindari penetapan istilah nama Allah. Maka kita katakan misalnya melewati nama Allah langsung sebut ini adalah apa? Nama Allah atau ismullah. Paham? Atau minal asma'i al-husna. Jangan pakai lafdzul apa? Al-jalalah. Kata mereka lafdzun wudi'alil jalalah. Ya, mereka berat atau bahkan tidak mau mengatakan ini nama Allah. Karena tadi mereka mengingkari nama apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau ada yang memakai istilah tersebut, jangan antum katakan, wah ini pasti Jahmi. Enggak mesti. Cuma ini yang selayaknya untuk apa? Dijauhi. Wallahu ta'ala alam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata para ulama, setiap nama Allah pasti tadi bagian dari al-husna. Kenapa? Baru dijawab tadi. Kenapa kok dikatakan itu al-husna? Karena pas setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Ya, setiap nama pasti mengandung sifat yang mulia. Makanya dinamakan al-asmaul husna. Paham? Kemudian setiap nama itu pasti bagian daripada apa? Al-asmaul husna, pasti mengandung sifat yang mulia. Itu per nama demikian. Apalagi kalau digandeng. Ini adalah apa? Bertambah lagi kemuliaannya. Ya, sekali lagi kaidahnya setiap nama itu ya suatu yang sangat amat mulia. Apalagi kalau digandeng. Makanya dalam ayat banyak ditutup dengan apa? Satu atau dua nama. Yang paling banyak. Hah? Satu atau dua nama?
Banyakan dua. Di antara di sini wa huwal azizul hakim. Wa huwal aliyul azim. Dan itu kata ulama ada makna yang tersirat. Dan ini diantaranya wa huwal azizul hakim. Allah menggandengkan namanya Al-Aziz. Kalau terjemahnya yang maha perkasa, yang memiliki kemuliaan. Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Aziz minal asmaul husna. Karena mengandung sifat yang mulia yaitu Al-Izzah, kemuliaan. Al-Hakim itu minal asmaul husna. Karena mengandung sifat Al-Hikmah. Setiap nama ini menunjukkan akan tadi asmaul husna, sifat yang mulia. Apalagi digandingkan Al-Aziz Al-Hakim. Ada kemuliaan di atas kemuliaan. Dan ada makna yang tersirat. Yaitu apa? Al-Aziz, keperkasaan Allah ketika digandingkan dengan Al-Hikmah, tidak ada kezaliman di dalamnya. Beda dengan keperkasaan makhluk. Ketika makhluk punya Al-Izzah sebagai Al-Aziz, misalnya penguasa, banyak yang apa? Berbuat semena-mena. Jangankan yang sudah tingkat khalifah, tingkat mungkin RT saja lagaknya kayak, naudzubillahi min dzalik, ya. Dan seterusnya, intinya tadi. Tapi Al-Aziz yang merupakan nama Allah dibarengi dengan Al-Hikmah, bijaksana, dia tidak pernah berbuat apa? Zalim. Ya, wa ma ana bidzallamin lil abid. Demikian pula Al-Hakim, Allah Maha Bijak, ketika digandingkan dengan Al-Aziz, kebijakannya itu di atas kemuliaan dan keperkasaan, bukan di atas kelembean ataupun tidak ada kekuatan sama sekali. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan dalil dari hadis Rasul SAW. Qala haddatsana Ibnu Abil Aswad, qala haddatsana Harami, qala haddatsana Syu'bah an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, la yazalu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Senantiasa neraka jahanam itu dimasuki para penghuninya. Watakul, dan dia selalu mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahannya? Hatta yadha'a fiha Rabbul Alamin qadamah, sampai Allah Rabbul Alamin meletakkan di atasnya qadamahu, kaki atau telapak kakinya. Ini yang kita sampaikan tadi. Kaidah Ahlussunnah, tetapkan semua sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Persamaan dalam kata, tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ya, makhluk punya wajah, Allah punya wajah, namun tidak sama hakikatnya. Paham? Sama dengan Allah punya sifat kehidupan, manusia punya sifat kehidupan, namun hakikatnya enggak sama. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, namun hakikatnya tidak apa? Sama. Ketika kita mengatakan Allah punya ilmu, apakah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Tidak. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat kehidupan, apakah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak. Nggak ada kelaziman. Yang melazimkan itu hanya otaknya yang ngeres, yang ada virus tasbih. Sebagaimana kata Nu'aim bin Hamad yang kemarin sudah kita sampaikan, laisa ma wasafallahu bi wa rasuluhu tasbihun. Tidaklah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari sifat-sifatnya itu at-tasbih, bentuk penyerupaan. Namanya at-tasbih kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, baru namanya apa? At-tasbih, baru namanya at-tajsim, dan itu hukumnya kufur akbar, dan sudah kita baca hal itu dari ucapan Imam Ahmad di kitab ini. Nanti silakan lihat lagi. Kita wajib menetapkan Allah punya sifat al-qadam, telapak kaki ataupun kaki, fayanzawi ba'duha ila ba'din, lalu bagian neraka merapat dengan yang lainnya. Sumatakul qad-qad, sampai neraka berkata cukup-cukup, artinya sudah penuh.
Bi'izzatika wal karamika, dengan kemuliaanmu ya Allah dan ya karam, kedermawananmu. Intinya di sini bi'izzatika. Tadi namanya siapa? Al-Aziz, sifatnya Al-Izzah. Allah Maha Mulia, Maha Perkasa, sifatnya Al-Izzah. Di sini sudah kita sampaikan tadi, ada ya faedah yang pertama, tujuan Imam Bukhari membawakan ayat dan hadis ini untuk menetapkan nama sekaligus sifat Allah. Ini bantahan kepada Jahmiyah dan juga apa? Mu'tazilah. Dan kalau mau ditambah tadi kepada Asy'ariyah yang mereka apa? Mentakwilkan sifat-sifat Allah di antara sifat izzah. Nggak ada dalam 7 sifat yang mereka tetapkan. Paham? Padahal Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini tadi untuk menetapkan sifat Allah Al-Izzah, Al-Aziz nama Allah, Al-Izzah sifat Allah, Allah yang maha mulia, sifatnya kemuliaan. Makhluk punya kemuliaan, namun gak sama dengan kemuliaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil izzatu, lanjutkan, wali rasuli. Allah memiliki al-izzah, demikian pula Rasul. Allah tetapkan dirinya punya sifat izzah, Rasulnya punya sifat izzah, bakal lil mu'minin juga. Apakah sama sifat izzahnya Allah dengan selain Allah? Tidak sama hakikatnya, kata-katanya sama. Paham? Demikian pula tadi Allah punya sifat wajah, manusia punya sifat wajah, manusia punya tangan, Allah punya tangan, namun hakikatnya apa? Berbeda. Ini yang dimaksudkan juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kata sebagian para ahli ulama, membantah 3 ahli kalam tadi. Kemudian kata Rasul SAW, wala tazalul jannah tafdulu hatta yunshi Allah laha khalqan fayaskinuhum fadlal jannah. Adapun surga, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, itu semakin luas tempatnya. Ini kalau mau sedikit didalami, bedanya neraka, neraka itu terakhirnya apa? Penuh dengan penduduk yang memang layak masuk neraka. Paham? Tadi, sampai dia mengatakan cukup ya Allah, artinya sudah penuh. Adapun surga, semakin dimasukkan semakin lapang. Gak selesai istilahnya. Sampai Allah menciptakan makhluk yang lain. Kalau neraka tidaklah yang memasukinya kecuali memang manusia-manusia dan jin-jin yang layak masuk neraka. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang enggak berbuat dosa lalu dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Ini bedanya dengan apa? Surga. Kalau surga ketika lapang, ketika masih banyak tempat, Allah ciptakan makhluk yang baru. Ini kata Rasul, hatta yunshi Allah la khalqan. Paham bedanya surga dan neraka di sini? Paham Tom? Dites. Apa bedanya? Ganggu saja, Iya, perlu ditanya. Apa bedanya? Nah, dari jawab. Taib, nanti murajaah lagi. Taib, kita lanjutkan sedikit. Ini poin kurang berapa menit lagi? Bagaimana jika kita mendapati nama Allah dalam pelajaran nahwu dan sedang mengiram, ya katakan Ismullah, gitu aja. Atau min asma'il husna. Paham? Gak usah pakai lafdzul jalalah. Kenapa kok berat? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, a'rif ar-Rahman, sudah sebutkan. Ar-Rahman min asma'il husna atau min asma'illah. Apa beratnya? Masa disalahkan? Baik. Kita tambah sedikit poin 123. Wa qal babu qaulillah wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Kata-kata bil haqqi, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Kata-kata bil haq ini yang pertama tafsirnya
yaitu biqaulil haqqi kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, ay bikalimatil haq. Apa kalimatil haq? Kun, jadilah, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dengan kun, itu kalimatul haq, itu ucapan Allah yang hak untuk menciptakan apa? Makhluknya di antara langit dan bumi. Ada pula penafsiran yang kedua, bil haqqi, artinya bil hikmati. Allah menciptakan langit dan bumi ada hikmahnya, yaitu untuk manusia apa? Beribadah hanya kepadanya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahilah Allah. Paham? Nah, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Atau yang ketiga, meskipun mirip dengan yang kedua tadi, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi, artinya haqqan. Allah menciptakan langit dan bumi tidak sia-sia. Sebagaimana Allah mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira dia diciptakan begitu saja sia-sia, abasan? Itu makna yang ketiga. Bahwasanya dia menciptakan langit dan bumi itu tidak sia-sia, ada hikmahnya, meskipun mirip dengan yang kedua. Baik, kita lanjutkan sedikit ya sekalian. Wa dzakara hadis Ibni Abbas kana Nabi sallallahu yad'u minal lail. Ada hadis di sini enggak disebutkan lengkap, kita mau lengkapi bahwasanya Rasul SAW ya ketika sholat malam tahajud membaca doa istiftah. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi, lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi, wa man fihinna, lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, qaulukal haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wa jannatu haqqun wa naru haqqun ila akhiri. Yang mana kata para ulama atau wallahu alam, Imam Bukhari kenapa membawakan bab ini padahal sebelum-sebelumnya berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan apa? Penetapan nama Allah. Di ayat itu ada enggak nama Allah? Tidak ada, ya. Maka di sini wallahu alam ada dua pendapat ulama tentang apa maksud Imam Bukhari membawakan bab ini. Ada yang mengatakan untuk menetapkan kalamullah, yaitu kata-kata apa? Bil haqqi bi kalimatil haqqun. Paham? Kemudian hadisnya tadi ada kata-kata wa qaulukal haqq, ucapanmu ya Allah hak. Penetapan kalamullah. Itu pendapat yang pertama. Tentang maksud Imam Bukhari membawakan bab ini. Cuma wallahu alam ada pendapat yang kedua, ini yang lebih rajih wallahu alam, yaitu ingin Bukhari membawakan bab ini untuk menyebutkan beberapa nama Allah yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Memang nggak ada dalam ayat, namun ada dalam hadis nama-nama tersebut. Sekali lagi babnya berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Hadisnya menjelaskan tentang beberapa nama-nama Allah yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Apa di antaranya? Yaitu nama Allah Rabbus samawati wal ard. Nama Allah Rabb. Paham? Yang pertama. Yang kedua, nama Allah yang berkaitan dengan pencipta langit dan bumi, Qayyumus samawati wal ard. Al-Hayyu al-Qayyum. Paham? Yang ketiga, Nurus samawati wal ard. Itu di antara sebagian ulama mengatakan An-Nur itu nama Allah. Paham? Dalilnya diantaranya apa? Hadis ini. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah namanya An-Nur, sifatnya An-Nur, hijabnya An-Nur. Di antara makhluknya ada yang bernama An-Nur. Paham? Namun beda nama sifat Allah dengan makhluk. Itu intinya. Wallahu a'lam.
Semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.